Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Desi Aulia Rahmayanti. Aku mahasiswa psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Pada video kali ini akan menjelaskan mengenai berpikir dalam psikologi kognitif. Tapi sebelum memasuki pembahasan, aku mau tanya dulu nih kepada teman-teman. Apakah teman-teman tahu apa sih itu thinking atau berpikir? Jangan lupa jawab di kolom komentar ya. Ini adalah pengertian dari berpikir, yang mana dapat kita tarik kesimpulan, yaitu berpikir itu adalah proses untuk mengembangkan ide dan konsep yang ada di dalam diri seseorang. Dalam proses berpikir ini, kita harus tahu maksud dan tujuan dari informasi yang kita terima, sehingga kita dapat memberikan pendapat dari informasi tersebut, yang akhirnya nanti dapat ditarik kesimpulan dari informasi tersebut, sehingga mudah dipahami. Berikut ini adalah macam-macam berpikir. Yang pertama ada berpikir alamiah, berpikir ilmiah, autistik, dan realistik. Nah, di dalam berpikir realistik ini, menurut Friedreich itu terbagi menjadi 3, yaitu berpikir deduktif. Ialah mengambil kesimpulan dari 2 pernyataan. Yang kedua yaitu berpikir induktif, ialah penarik kesimpulan dari berbagai kejadian yang ada di sekitar. Dan yang ketiga yaitu berpikir evaluatif. Nah, berpikir ini itu ialah berpikir secara kritis yang dapat menilai baik buruknya, tepat atau tidaknya suatu gagasan. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi jalan berpikir seseorang. Yang pertama yaitu faktor penghambat. Ialah bagaimana seseorang bisa melihat atau memahami sebuah masalah, situasi yang sedang dialami seseorang, dan juga situasi dari luar yang sedang dihadapi, pengalaman individu yang bersangkutan, dan bagaimana inteligensi dari individu tersebut. Yang kedua yaitu faktor pendukung. Di antaranya adalah keadaan emosi individu yang stabil, pendidikannya sudah terpenuhi sesuai dengan perkembangan individu, keadaan lingkungan sekitar yang mendukung proses berpikir, perkembangan intelektual individu, dan juga sikap terbuka individu pada sebuah pengetahuan yang baru. Tingkatan berpikir ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tingkatan konkret, yang merupakan proses berpikir lewat bayangan atau tanggapan khusus yang terjadi dari pengamatan panca indera yang bersifat konkret. Berpikir dalam tingkatan ini mengandung kesadaran akan hubungan antara pengamatan satu dengan yang lain dan yang belum ada. Yang kedua, tingkat skematis atau bagan adalah tingkat saat bayangan atau tanggapan tidak lagi menjadi kegiatan yang konkret dan seseorang sudah mempunyai gambaran umum. Untuk itu, seseorang sudah bisa membandingkan keadaan atau sifat dari banyak benda yang diamati sebab sudah mengetahui bagaimana cara membangun sikap kritis. Yang ketiga, tingkat abstrak, yaitu pada proses berpikir, seseorang tidak lagi membayangkan sebuah benda, sebab alam pikiran sudah dipenuhi dengan pengertian umum sebagai bahasa. Konsep berpikir dalam psikologi bisa dikatakan proses manipulasi atau mengelola dan juga mentransformasi informasi ke dalam memori. Lalu yang selanjutnya ada bentuk-bentuk berpikir. Yang pertama, berpikir dengan pengalaman. Artinya, memiliki pengalaman dalam memecahkan sebuah masalah. Yang kedua, berpikir representatif, sangat bergantung pada ingatan dan tanggapan dalam memecahkan sebuah masalah. Yang ketiga, berpikir reproduktif, memikirkan kembali dan mencocokkan dengan sesuatu yang telah difikirkan sebelumnya. Yang keempat, berpikir rasional. Tidak hanya sekedar mengumpulkan pengalaman dan membandingkan hasil berpikir yang telah ada, melainkan
dengan keaktifan akal untuk memecahkan suatu masalah. Dan yang terakhir, yaitu berpikir kreatif, artinya dapat menghasilkan sesuatu yang baru atau penemuan baru. Berpikir merupakan kegiatan memastikan, merancang, menghitung, mengevaluasi, membandingkan, menggolongkan, memilah-milah atau membedakan, menghubungkan, menafsirkan, melihat kemungkinan-kemungkinan yang ada, menimbang, dan memutuskan. Dan juga dalam proses berpikir akan memperoleh sebuah pengertian, memperoleh pendapat, dan membuat kesimpulan. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini.